Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat semuanya. Hari ini kita bertemu untuk mata kuliah perpajakan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai dasar-dasar perpajakan yang saya ambil dari bukunya Profesor Mardiasmo tahun 2016. Oke. Definisi dan unsur pajak, saya pikir ini sudah tidak terlalu asing untuk rekan-rekan semuanya. Pajak itu pasti merupakan kontribusi wajib bagi warga negara, baik perseorangan maupun badan, dan pemungutannya berdasarkan undang-undang, serta bersifat memaksa dan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung, serta digunakan untuk memenuhi kebutuhan negara. Nah, fungsi pajak secara garis besar ada dua. Fungsi pajak budgeter sebagai seperti tadi sumber pendapatan negara. Kemudian yang kedua yaitu sebagai reguleran, pengendali. Jadi dengan adanya pajak dapat mengendalikan beberapa produk yang memang oleh pemerintah dikendalikan peredarannya, seperti rokok. Makanya rokok harganya mahal, kemudian minuman keras pajaknya ditinggikan, apalagi yang dari luar negeri, itu supaya peredarannya terbatas. Jadi fungsi pajak ada dua, sebagai sumber pendanaan negara dan sebagai pengatur atau reguleran, mengatur peredaran barang-barang tertentu. Oke, kemudian syarat pemungutan pajak ini ada beberapa. Ada syarat keadilan, yang mana pemungutan pajak itu harus berdasarkan syarat keadilan. Tarif pajaknya disesuaikan dengan kemampuan wajib pajak. Nah, oleh karena itu di PPh pasal 17 tarif pajaknya bersifat progresif, yaitu sesuai dengan tingkat penghasilan wajib pajak, serta ada juga PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Kemudian syarat yuridis, yang mana memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan baik bagi negara maupun warganya, karena yang namanya pajak diatur dalam undang-undang. Kemudian syarat ekonomi, pemungutan pajak tidak boleh mengganggu kegiatan perekonomian suatu negara. Jadi meskipun tahun lalu kita ada pandemi, pemungutan pajak tetap berlangsung, namun tidak mengganggu sistem perekonomian negara kita, begitu. Nah, kemudian ada syarat finansial, yang mana proses pemungutan pajak itu biaya yang dikeluarkannya tidak boleh melebihi jumlah pajak yang diterima. Kemudian sistem pemungutan pajak harus sederhana supaya lebih mudah dipahami oleh warga negara, terutama wajib pajak. Hukum pajak secara garis besar dibagi menjadi dua, ada hukum pajak material dan formil. Hukum pajak material lebih mengatur kepada seperti objek pajaknya, subjek pajaknya, begitu ya. Objek pajak itu peristiwa hukum yang dikenai pajak. Nah, sedangkan siapa yang dikenai pajak itu adalah subjek pajak. Nah, serta menerangkan juga berapa besarnya tarif pajak, itu hukum pajak material. Sedangkan hukum pajak formil lebih ke ketentuan umum dan tata cara perpajakan atau KUP, seperti hak-hak fiskus untuk melaporkan SPT tahunan, kemudian melakukan pembukuan atau pencatatan, laporan keuangan, seperti itu. Itu tuh, jadi intinya hukum pajak formil itu tata cara untuk mematuhi hukum pajak material, gitu.
Nah, pajak dikelompokkan berdasar golongannya. Ada pajak langsung dan pajak tak langsung. Pajak langsung, pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya pajak penghasilan. Setiap pekerja Indonesia yang memperoleh penghasilan di Indonesia ataupun warga negara asing pasti dikenakan pajak penghasilan. Kemudian pajak tidak langsung merupakan pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya adalah PPN. Nah, contoh PPN tuh kalau kayak misalkan rekan-rekan semuanya beli macam-macam barang gitu ya di toko-toko retail, kemudian struknya keluar ada PPN 10%. Itu sebenarnya yang dikenakan PPN itu adalah barang yang dijual oleh toko retail tersebut tapi dibebankan kepada konsumen. Sedangkan menurut sifatnya, pajak dibedakan menjadi pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif itu contohnya juga PPh, ya, pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya. Dalam hal ini berarti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Jadi penghasilannya berapa nih, tarifnya berapa nih, gitu. Kalau pajak objektif itu berdasarkan objeknya atau barangnya. Contohnya PPN tadi dan PPNBM jika melakukan pembelian barang mewah seperti misalkan beli mobil Lamborghini seperti itu ya. Kemudian menurut lembaga pemungutnya ada pajak pusat dan pajak daerah. Nah, yang banyak kita pelajari satu semester ke depan adalah pajak pusat. Contohnya yaitu pajak penghasilan dan PPN tadi. Pajak daerah ada banyak, ada retribusi kendaraan bermotor, pajak hotel, dan pajak restoran. Mungkin rekan-rekan semuanya pernah makan di sebuah restoran, kemudian keluar struknya, kemudian ada tambahan PPN 10%. Itu sebenarnya bukan PPN yang disetorkan kepada negara ya, tapi merupakan pajak daerah. Kebetulan saja tarifnya sama 10% yang disetorkan kepada daerah setempat. Tata cara pemungutan pajak. Oke. Ada stelsel nyata, stelsel anggapan, dan stelsel campuran. Stelsel nyata itu pengenaan pajak didasarkan pada objek penghasilan yang nyata, sehingga pemungutannya baru bisa dilakukan di akhir tahun. Ini seperti PPh untuk orang pribadi maupun badan gitu ya. Biasanya bayarnya setahun sekali. Ini yang sifatnya tidak final. Nah, kemudian ada stelsel anggapan. Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Dan kemudian ada stelsel campuran, jadi kombinasi antara dua stelsel sebelumnya. Stelsel anggapan itu misalnya penghasilan 1 tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, hingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang untuk tahun pajak berjalan. Ini lebih kepada mungkin contohnya mirip-mirip apa ya, kalau di Indonesia nggak ada ya untuk stelsel anggapan itu. Kayaknya di Indonesia lebih menganut ke stelsel nyata ya. Untuk PPh pasal 21 untuk SPT tahunannya ya. Kemudian ada stelsel campuran, ya merupakan kombinasi antara dua stelsel sebelumnya. Jadi stelsel pajak itu apa sih? Suatu sistem yang digunakan untuk memperhitungkan pajak yang dibayar oleh wajib pajak. Kalau stelsel campuran itu besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan. Kemudian pada akhir tahun disesuaikan dengan keadaannya sebenarnya. Kalau lebih besar, kalau lebih besar
wajib pajak harus tambah, atau istilahnya di pajak itu kurang bayar. Kalau lebih kecil berarti lebih bayar. Nah, asas pemungutan pajak di Indonesia ada asas domisili, asas sumber, dan asas kebangsaan. Asas domisili itu negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Nah, kalaupun kita berada di Indonesia tapi penghasilannya dari luar negeri, ya tetap bayarnya ke Indonesia. Seperti misalkan kita kerja di Malaysia gitu, bayar pajaknya di Malaysia atau di Indonesia? Di Indonesia, karena kita warga negara Indonesia. Kemudian asas sumber, negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak. Contohnya kalau WNA datang ke Indonesia, mereka berpenghasilan di Indonesia mungkin kurang dari 180 hari begitu ya, itu tetap kena pajak. Biasanya diatur dalam PPh pasal 26. Tarifnya ada sendiri ya, nanti dibahas pada PPh pasal 17 tarif pajak. Kemudian asas kebangsaan, pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Jadi ya itu tadi, kalaupun kita bertempat tinggal di luar negeri, tapi selama kita warga negara Indonesia, maka segala sesuatu termasuk halnya berkaitan dengan perpajakan diatur atau sesuai dengan asal kita berada dari negara mana begitu ya. Sistem pemungutan pajak di Indonesia ada 3 sistem: official assessment system, self assessment system, serta withholding system. Ya, kalau official assessment system itu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Petugas pajak itu sebutannya fiskus ya. Kalau wajib pajak itu adalah yang membayar pajak begitu. Nah, ciri-cirinya untuk official assessment system ini biasanya wajib pajaknya sifatnya pasif. Nah, utang pajaknya timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak. Nah, sedangkan di Indonesia menganut yang namanya self assessment system, yang mana menuntut kesadaran wajib pajak itu sendiri. Jadi wajib pajak harus menghitung sendiri, melaporkan dan menyetorkan pajaknya ya sesuai perhitungannya sendiri gitu. Kantor pajak hanya melakukan penyuluhan. Nah, kalau withholding system itu penerapannya seperti ini, atau pengertiannya dulu adalah pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga, bukan fiskus maupun bukan wajib pajak, untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh wajib pajak. Nah, ciri-cirinya memotong atau memungut pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain ini. Contohnya kayak misalkan nih, kampus beli alat tulis banyak gitu sampai di atas 2 juta, kan dikenakan PPN nih. Nah, PPN kan posisi kampus itu adalah sebagai bendaharawan negara. Instansi pemerintah itu statusnya adalah sebagai bendaharawan negara. Nanti akan saya jelaskan mengenai perbedaan pemotong, pemungut, dan bendaharawan negara ya. Posisi instansi pemerintah itu adalah sebagai bendaharawan negara. Nah, bendaharawan negara itu statusnya tidak boleh dipotong pajaknya karena dia statusnya sebagai pemungut gitu. Jadi nanti PPN-nya tetap dilaporkan oleh kampus, tapi kemudian seolah-olah kampus nitip bayarnya ke toko alat tulis tersebut gitu. Serta nanti ada PPh pasal 22 yang harus dibayarkan oleh kampus gitu. Timbul dan hapusnya utang pajak. Kalau berdasarkan ajaran formil, utang pajak timbul karena adanya surat ketetapan pajak. Itu kalau menganut
Official Assessment System. Nah, sedangkan di Indonesia menganut ajaran material, yang mana utang pajak timbul karena adanya peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu menganut Self-Assessment System. Nah, terhapusnya utang pajak dapat disebabkan beberapa hal. Yang pertama ya pasti dibayar utang pajaknya, adanya kompensasi atau insentif, seperti pada saat pandemi tahun lalu ada insentif pajak, ya, pengurangan pajak, bukan pengurangan pajak sih, jadi pelaporannya agak dimundurin gitu, insentif pajak kadaluarsa, serta pembebasan dan penghapusan. Biasanya ini kalau WP-nya meninggal atau kalau badan dalam keadaan bangkrut. Nah, hambatan pemungutan pajak ini ada hambatan pasif sama hambatan aktif. Hambatan pasif nih misalkan wajib pajak ini nggak tahu nih tentang pajak, meskipun mereka mungkin sebenarnya wajib pajak, saya tuh nggak tahu harus lapor tiap tahun. Orang saya penghasilannya di bawah 60 juta setahun misalkan begitu, tapi kan tetap berkewajiban lapor. Jadi wajib pajak itu wajib berkewajiban 1, lapor SPT tahunan dan membayarkan jumlah pajak yang terutang begitu. Sedangkan perlawanan aktif ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang memahami perpajakan. Yang sering dilakukan adalah yang nomor 1, tax avoidance, yaitu mengurangi jumlah pajak yang terutang namun dengan tidak melanggar undang-undang atau meringankan beban pajak. Biasanya perusahaan menggunakan jasa konsultan pajak untuk melakukan tax avoidance. Jadi tetap bayar pajak tapi tidak sesuai dengan tarif yang semestinya gitu. Nanti ada bisa dinaikkan beberapa beban-beban, nanti kita pelajari pada koreksi fiskal yang bisa digunakan untuk mengurangi jumlah laba perusahaan begitu. Jadi kalau perusahaan itu pajaknya itu kan berdasarkan laba bersih ya. Jadi kalau semakin tinggi laba bersihnya maka pajaknya juga semakin tinggi. Nah, kalau semakin kecil laba bersihnya berarti pajaknya juga semakin rendah. Nah, kecilnya laba bersih itu kan dipengaruhi oleh selisih antara pendapatan dan beban. Semakin banyak pendapatan berarti laba bersihnya semakin tinggi. Semakin banyak beban berarti laba bersihnya semakin kecil. Beda lagi dengan tax evasion. Kalau tax evasion itu usaha untuk meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang. Contohnya penggelapan pajak. Ini sering terjadi untuk kasus PPN. Jadi misalkan nih pemilik toko retail gitu misalkan, dia tahu barangnya itu termasuk objek PPN gitu. Harusnya kemudian harganya di-up, ada PPN-nya 10%. Nah, terkadang pedagang itu merasa PPN 10% itu ya keuntungannya dia, padahal sebenarnya itu harus disetorkan kepada negara. Nah, itu masuk kategori tax evasion atau penggelapan pajak. Tarif pajak proporsional itu presentasinya tetap berapapun jumlah yang dikenai. Contohnya PPN 10%. Ada lagi PPh pasal 4 ayat 2 2% gitu. Tarif tetap berapapun jumlahnya yang dikenai, terutangnya akan selalu tetap. Contohnya biaya tarif materai sekarang 10.000 ya. Kemudian tarif progresif, ini presentasi tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Diatur dalam PPh pasal 17 seperti tarif PPh pasal 21. Coba nanti sebutkan di kolom komentar rentang tarif progresif untuk PPh pasal 21 ya. Jadi mulai 0 sampai 50 juta tarifnya berapa persen dan seterusnya. Oke.